Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan pemerintahan terkait keputusan administratif yang diduga melanggar hak atau kepentingan hukum mereka. Fokus utama hukum acara ini adalah melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintah, sekaligus memastikan bahwa administrasi negara tunduk pada prinsip hukum yang adil dan akuntabel. 2. Dasar hukum. Berikut adalah regulasi utama yang menjadi fondasi Petun, Undang-Undang Nomor Tahun 1986, Undang-Undang Pokok yang membentuk dan mengatur peradilan TUN di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan pertama, memperluas kewenangan Petun dan menyempurnakan prosedur. Undang-Undang Nomor 50 1 Tahun 2009, perubahan kedua, memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa administrasi yang lebih terbuka. Peraturan Mahkamah Agung, Perma, menjabarkan secara teknis prosedur peradilan. Dengan dasar hukum ini, Petun mendapat legitimasi sebagai pengadilan khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan peradilan perdata maupun pidana. 3. Lingkup kewenangan Petun. Petun berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara KTUN. Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi individu atau badan hukum. Dengan kata lain, Petun hanya menangani sengketa administratif, bukan pidana, perdata, atau konstitusional. 4. Unsur Keputusan Tata Usaha Negara KTUN. Agar suatu keputusan dapat dijadikan objek sengketa di Petun, harus memenuhi unsur berikut. Tertulis, berbentuk dokumen formal. Dikeluarkan oleh pejabat TUN, harus berasal dari pejabat negara yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, bukan tindakan pribadi. Bersifat konkret, bukan keputusan umum atau abstrak, individual, ditujukan pada orang atau badan hukum tertentu. Final, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, menimbulkan akibat hukum, mempengaruhi hak atau kewajiban seseorang. Contoh Katun, SK pengangkatan, pencabutan izin usaha, keputusan mutasi PNS. 5. Pengecualian, tidak termasuk wewenang PTUN. Beberapa jenis keputusan yang tidak dapat digugat di PTUN, antara lain peraturan perundang-undangan, bersifat umum, bukan konkret. Keputusan yang menyangkut pertahanan, keamanan, politik luar negeri. Katun yang belum bersifat final atau masih membutuhkan persetujuan lain. KTUN dalam situasi darurat, misalnya saat bencana nasional. Tujuan pengecualian ini adalah menjaga keseimbangan antara pengawasan hukum dan kelancaran fungsi strategis pemerintahan. 6. Subjek sengketa. Dalam sengketa TUN, terdapat dua pihak utama, penggugat, warga negara atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya oleh KTUN. Tergugat, pejabat atau instansi yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan. Pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat turut serta sebagai pihak intervensi. 7. Proses beracara di Petun. Pralitigasi. Terkadang, penggugat diwajibkan untuk mengajukan keberatan administratif lebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Petun. Gugatan harus diajukan maksimal 90 hari sejak penggugat mengetahui adanya KTUN. B. Pengajuan gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis kepada Petun yang berwenang. Harus memuat identitas para pihak, objek sengketa, alasan hukum, posita, dan permohonan, petitum. C. Pemeriksaan awal. Petun memeriksa kelengkapan formil dan legalitas gugatan. Jika gugatan tidak memenuhi syarat administratif,
akan dinyatakan tidak dapat diterima. NO. D. Sidang pemeriksaan berlangsung secara terbuka, terdiri atas jawaban tergugat, replik dan duplik, pemeriksaan bukti-bukti, surat saksi ahli, kesimpulan akhir. E. Putusan hakim. Hakim dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian gugatan dan membatalkan katun, menolak gugatan karena dalil tidak terbukti, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, NO, karena cacat formil atau syarat tidak terpenuhi. Kedelapan, upaya hukum. A banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tun, PT Tun, dalam waktu 14 hari, menilai kembali putusan pengadilan tingkat pertama. B. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, memeriksa apakah ada kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. C. Peninjauan kembali. PK. Upaya hukum luar biasa atas dasar, novum, bukti baru, khilaf hakim atau kekeliruan nyata, diajukan dalam waktu 180 hari sejak novum ditemukan. 9. Eksekusi putusan PT UN. Jika Petun menyatakan katun batal, maka tergugat wajib melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jika tidak dilakukan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Petun. Jika eksekusi tetap diabaikan, tergugat bisa digugat kembali atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Onrechtmatige overheidsdaad. Ini memperkuat prinsip bahwa putusan pengadilan harus dihormati oleh pejabat negara. 10. Contoh kasus sengketa Tun. Kasus SK pemberhentian PNS tanpa sidang etik merugikan hak ASN dapat digugat ke Petun. Pencabutan izin restoran tanpa dasar, pengusaha dapat menggugat karena tidak ada pelanggaran nyata. Penolakan ijazah luar negeri, mahasiswa bisa menggugat jika alasan penolakan tidak sah. 11. Asas-asas penting dalam hukum acara Tun. Asas legalitas. Semua tindakan Tun harus berdasar hukum dan tidak sewenang-wenang. Due process of law. Setiap pihak berhak atas proses hukum yang adil dan proporsional. Audi et alteram partem. Kedua belah pihak wajib diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepastian hukum. Proses dan hasil hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Efisiensi dan efektivitas proses peradilan harus hemat waktu, biaya, dan menghasilkan keadilan. 12. Perkembangan hukum acara Petun. Perluasan objek sengketa, tidak hanya katun tertulis, tapi juga KTun fiktif positif dan tindakan nyata pejabat, factual acts. Putusan MK nomor 30 per PUU 11 2018 membuka ruang untuk menggugat KTun bersifat pengaturan jika bersifat final dan individual. Keterbukaan akses publik dan penggunaan e-court mempercepat proses gugatan administrasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Biarkan hukum bicara.